Halo teman-teman, aku Anggraini Dwi Puspitasari dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Biologi 2020. Nah, hari ini aku mau ngejelasin sedikit mengenai tanaman aglonema. Nah, tanaman aglonema ini memiliki beberapa spesies nih, teman-teman. Salah satu yang ingin aku jelaskan yaitu tanaman aglonema commutatum. Nah, sebelum kita lihat mengenai bagian-bagian dari tanaman aglonema commutatum, kita lihat dulu yuk klasifikasi dari tanaman aglonema yang bersumber dari POWO. Untuk klasifikasinya yaitu kerajaan Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Liliopsida, bangsa Alismatales, suku Araceae, marga Aglonema, dan jenisnya Aglonema commutatum. Nah, itu dia klasifikasi dari tanaman aglonema. Sekarang kita lihat yuk tanaman aglonema yang aku punya. Nah, setelah tadi kita lihat klasifikasinya, terus tadi kita juga udah cari tanaman aglonemanya. Sekarang tanaman aglonemanya sudah ada di sini. Tada! Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, tanaman aglonema ini tumbuh di dalam pot dengan bentuk yang memanjang. Nah, tanaman aglonema ini juga memiliki jenis akar serabut dan juga terlihat berisi. Seperti ini. Ini dia akar dari tanaman aglonema. Ini teman-teman bisa lihat tanamannya ini berakar serabut, terus juga akarnya ini terlihat berisi. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, ini akarnya itu ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat. Nah, apa sih ya bedanya tanaman akar yang berwarna putih dan berwarna coklat? Nah, jadi berdasarkan literatur yang udah aku baca, ternyata akar dari tanaman aglonema ini memiliki warna putih dan warna coklat, seperti yang tadi teman-teman udah lihat di tanaman aglonema yang aku punya. Nah, ternyata akar dari tanaman aglonema yang berwarna putih itu menandakan bahwa tanaman lagi dalam keadaan yang sehat, sedangkan yang berwarna coklat itu menandakan bahwa tanaman sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Nah, setelah tadi kita udah bahas morfologi akar dari tanaman aglonema, kita juga udah bahas habitusnya. Selanjutnya kita bahas tentang batang dari aglonema commutatum. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, batangnya ini memiliki jenis batang yang lunak, tidak berkayu, dan berbuku-buku. Nah, waktu itu aku udah pernah ukur nih teman-teman, untuk diameter dari batang ini yaitu sekitar 7 cm. Pada umumnya, si bagian batangnya ini tertutup oleh daun yang memiliki susunan rapat dan membentuk suatu roset. Dan si tanaman aglonema ini dari segala spesies biasanya itu memiliki batang yang cenderung basah atau herbaceous dan berair. Nah, setelah tadi kita udah bahas mengenai batangnya, selanjutnya kita bahas mengenai daun dari aglonema commutatum. Nah, daunnya itu lumayan banyak dari satu tanaman ini, dan si daunnya ini memiliki warna hijau, lebih tepatnya itu hijau tua dengan bercak berwarna putih. Nah, si bentuk daun dari aglonema commutatum ini yaitu berbentuk memanjang, ujung daunnya pun lancip seperti ini, tepi daunnya rata dan memiliki panjang kurang lebih 16,6 cm dan lebar sekitar 6,3 cm. Untuk susunan daunnya yaitu berselang-seling atau berhadapan dengan melekat pada tangkai, dan si tangkainya juga melekat pada batang dari tanaman aglonema commutatum ini. Tangkainya juga teman-teman bisa lihat, tangkainya ini memiliki warna hijau. Nah, selanjutnya untuk bagian bunganya dari tanaman aglonema, tadi tuh tanaman aglonema yang aku punya atau yang tadi kita udah lihat bareng-bareng itu dia tidak berbunga, dan selama ini aku pun jarang gitu ngelihat si tanaman aglonemanya tuh berbunga. Tapi berdasarkan literatur yang udah aku baca, ternyata tanaman aglonema ini memiliki bunga yang ternyata tampilannya tuh kurang menarik seperti yang ada di gambar sini.
Nah, ini tuh bunganya hanya terlihat seperti tangkai yang memanjang, terus juga memiliki warna yang putih kekuningan, benang sarinya terletak di atas dan putiknya itu terletak di bagian bawah dekat dengan pangkal. Nah, setelah tadi kita udah bahas mengenai klasifikasi dari tanaman Aglonema comitatum, tadi kita juga udah bahas mengenai morfologinya, mulai dari habitus, akar, batang, daun, sampai ke bunganya. Selanjutnya kita bahas mengenai manfaat dari tanaman Aglonema. Nah, ternyata tanaman Aglonema ini memiliki beberapa manfaat, seperti dapat memurnikan udara atau menghilangkan gas beracun, seperti benzena, formaldehida, atau gas beracun lainnya. Setelah itu, si Aglonema ini juga bermanfaat untuk mempercantik taman atau ruangan, menyerap CO2 pada saat malam hari, dan menghasilkan oksigen sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesehatan. Nah, untuk info tambahannya, ternyata merawat tanaman Aglonema ini bukanlah hal yang mudah, karena beberapa dari tanaman Aglonema ini memiliki cara perawatan yang berbeda-beda. Ada tanaman Aglonema yang ternyata tidak bisa terkena oleh sinar matahari secara langsung, namun juga ada beberapa spesies yang dapat terkena matahari secara langsung atau memang hidup di tempat yang kering. Untuk Aglonema comitatum ini biasanya dia nih bisa ditanam atau ditaruh di luar pagar sehingga dia dapat terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ternyata tanaman Aglonema ini memiliki sekitar 30 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Sekian penjelasan mengenai tanaman Aglonema comitatum dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.